Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sabas edisi Natal. Hari ini kita akan melihat kepada firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-38 di bagian terakhir dikatakan, "Karena untuk itu aku telah datang." Saudara kasih Tuhan, ini merupakan awal pelayanan Yesus, di mana apa yang dilakukan Yesus, baik perkataan, pengajarannya yang disampaikan, menjadi suatu daya tarik yang luar biasa bagi banyak orang, sehingga orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Dan ketika orang banyak berbondong-bondong kepadanya, yang terjadi apa? Justru Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke kota lain, seperti ayat 38. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil." Saudara kasih Tuhan, yang menarik di situ dikatakan ayat 34 bagian terakhir, "Karena untuk itu aku telah datang." Saudara kasih Tuhan, jika kata-kata ini, jika kata "karena untuk itu aku telah datang" kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri, ya, kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Untuk apa saudara dan saya datang? Untuk apa aku datang ke tempat pekerjaanku? Untuk apa datang aku ke sini? Untuk apa datang aku ke gereja? Untuk apa aku datang ke tempat pelayanan? Saudara kasih Tuhan, dalam perkataan ini saya melihat bahwa Yesus mengajarkan sebuah tanggung jawab, di mana Allah Bapa sedang mempercayakan kepada Yesus untuk datang ke dunia, mengerjakan misi Allah, membawa berita sukacita bagi kelepasan untuk manusia. Saudara kasih Tuhan, bagaimana Yesus mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan, yang Bapa percayakan kepadanya, sehingga dia berkata, "Karena untuk itu aku telah datang." Untuk apa? Untuk Injil, untuk keselamatan, untuk berita sukacita bagi manusia. Dia telah datang. Saudara kasih Tuhan, belajar dari pribadi Yesus ini, saya melihat Yesus mengajarkan suatu tanggung jawab yang luar biasa kepada saudara dan saya, pada kita semua, bagaimana melakukan mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, dalam hal ini Yesus mengerjakan tugas yang Tuhan yang dipercayakan Bapaknya kepada dia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil keselamatan. Saudara kasih Tuhan, yang pertama ayat 35 dikatakan, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Saudara kasih Tuhan, yang pertama, apapun yang kita lakukan, tugas tanggung jawab apa yang saat ini kita kerjakan, awali dengan doa. Dalam hal ini Yesus mengajarkan bahwa sebelum mengerjakan sesuatu, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, awali dengan doa. Maka Yesus berkata, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Saudara kasih Tuhan, berdoa merupakan membangun hubungan pribadi dengan Allah. Berdoa ini berarti juga memohon pimpinan, mohon penyertaan Tuhan, agar senantiasa setiap tugas dan tanggung jawab dapat dikerjakan dengan baik, dapat diselesaikan dengan baik. Saudara kasih Tuhan, pagi-pagi benar, sebelum beraktivitas, sebelum bekerja, apa yang kita lakukan? Yesus mengajarkan sekali lagi, berdoa, memohon pimpinan, penyertaan Tuhan. Yang kedua, ayat 36 sampai 38 dikatakan, "Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia." Tetapi ketika Simon dan kawannya menyusul dia, ya, ayat 37, waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawab Yesus,
Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Saudara kita perhatikan di situ. Apa yang dilakukan Yesus ini mengajak muridnya untuk pergi ke tempat lain, ya, seakan-akan ini bertentangan dengan maksud kedatangannya. Dia datang untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan satu kelepasan, untuk menebus dosa. Tapi kenapa Yesus ini meninggalkan banyak orang itu dan pergi ke tempat lain? Saudara kasih Tuhan, dia datang untuk mencari orang berdosa, ya betul, ya, untuk menolong yang lemah, yang letih, lesu dan berat. Tapi kenyataannya seperti menghindar banyak orang yang datang kepadanya. Saudara kasih Tuhan, maksudnya adalah, ya, tugas dan tanggung jawab yang Yesus kerjakan tidak hanya di satu tempat. Ya. Tetap Yesus mengajarkan fokus kepada tugasnya. Makanya dia berkata, untuk itu apa? Untuk Injil, untuk memberitakan Injil itu, untuk memberitakan berita sukacita itu, Yesus telah datang. Makanya dipertegas oleh Yesus, ya, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu apa yang Tuhan percayakan pada saat ini pada saudara dan saya, mari kita memfokuskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sehingga, ya, kita bisa berkata seperti Yesus, untuk itu aku datang. Untuk keluargaku aku datang, untuk keluargaku aku ada di tempat ini, untuk keluargaku, untuk istriku, untuk anakku, untuk masa depanku aku datang ke tempat ini. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk berusaha. Fokuslah dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, saudara Tuhan, ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ada tindakan nyata. Ini berbicara masalah tindakan. Kalau tadi ayat 38 tadi, dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke kota lain, dan itu dibuktikan. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan apa? Memberitakan apa? Injil di dalam rumah-rumah ibadat. Memang itu tujuan Yesus untuk datang ke dunia, memberitakan Injil, memberitakan berita sukacita, memberitakan berita kelepasan bagi dosa manusia. Saudara kasih Tuhan, tindakan Yesus pergi ke seluruh Galilea merupakan bukti bahwa misi Allah yang diembannya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga banyak orang mendengar berita sukacita, sehingga banyak orang mendengar berita Injil. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan pada hari ini, apa tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita semua? Mari kita kerjakan dengan sepenuh hati. Awali segala sesuatu dengan doa. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kedua, fokuslah sungguh-sungguh mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Dan juga yang ketiga, kerjakan, lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan hati kita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kebenaran firman-Mu mengajarkan pada kami untuk kami mengerjakan apa yang Tuhan percayakan pada kami. Baik usaha, pekerjaan, aktivitas kami rindu mengerjakan dengan sepenuh hati kami. Tuhan, pimpin kami Tuhan di dalam kami melangkah. Karena kami menyadari kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami tertuju kepadamu saja. Karena kami tahu Engkau sanggup menolong kami untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap dan berdoa. Amin. Salam saudara kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat Natal, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Salam saudara kasih Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa like, subscribe, ataupun memberikan komentar, bahkan juga membagikan atau share kepada saudara kita yang lain, agar senantiasa saudara yang lain juga diberkati. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.